Pemirsa, dari total 264 koperasi aktif yang terdaftar di Kabupaten Kendal, hanya 9 yang sudah mempunyai izin usaha simpan pinjam. Hal tersebut diduga karena sulitnya dalam mendapatkan persetujuan bangunan gedung, PBG, dan sertifikat layak fungsi atau SLF. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, seluruh lembaga koperasi diharapkan segera mengurus surat izin usaha simpan pinjam koperasinya. Tujuan dari peraturan ini antara lain mendorong pembangunan koperasi yang berkualitas, mempunyai kapasitas hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta anggota. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kendal tadi menyatakan, proses untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP tidaklah mudah. Beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkop tersebut, seperti mengurus persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsional, menjadi kendala karena tarifnya yang tinggi. Persyaratan itu yang teman-teman kesulitan dan juga timbul biaya tinggi itu ngurusnya PBG. Kalau dulu izin mendirikan gedung, IMB, sekarang PBG. Kemudian SLF, ini juga berbayar. Di Kendal hari ini itu untuk mendirikan gedung, khususnya gerakan koperasi ini sangat mahal sekali. Nah, makanya hari ini saya mengambil dalam sarasean dalam rangka Hari Koperasi itu ya mengambil tema itu perizinan itu tema kita yang sekarang baru membuat resahnya teman-teman koperasi. Sekretaris Daerah Kendal Sugiana menyatakan bahwa proses perizinan usaha saat ini justru lebih mudah dan efisien berkat adanya pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik. Ada 610 koperasi dan yang aktif ada 264. Nanti kalau salah tolong dikoreksi, dilihat datanya. Kemudian yang sudah punya izin operasional simpan pinjam baru 9 koperasi. Maka kami mendorong kepada mereka untuk segera mengurus izin. Satu sisi yang lain kami juga mempersiapkan OPD terkait yang membantu perizinan itu saya minta untuk dibantu. Nanti secara kolektif saja caranya. Kalau satu persatu nanti tidak kelamaan, kolektif saja bareng-bareng ajukan, nanti dibantu oleh konsultannya juga bareng-bareng sehingga proses perizinan itu bisa secepatnya bisa dikeluarkan secara masif. Cecep Iis, analis ahli kebijakan muda Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan Permenkop sebetulnya mempermudah perizinan. Seluruh format untuk mengurus izin sudah diatur dalam OSS dan dilakukan secara daring. Ya dulu kan waktu zamannya masih manual, tatap muka gitu kan, ya banyaklah diantaranya yang tanda kutip berbuat nggak bener lah ya, mengurus izin gitu kan, ketemu gitu kan, rentan lah dengan bagi-bagi, ya semacam itulah mungkin paham lah ya. Nah sekarang itu ada di OSS ya, yang mengeluarkan adalah BKPM ya. Terus kita juga membuat namanya Permenkop Nomor 8 Tahun 2023. Di situ sudah diatur namanya peraturan izin usaha simpan pinjam koperasi ya. Itu khusus simpan pinjam, Pak? Iya, Pak. Di situ khusus mengatur perizinan usaha simpan pinjam koperasi ya di OSS ya. Cecep menambahkan untuk gedung yang disewa cukup menunjukkan surat perjanjian sewa. Sementara jika kantornya numpang, hanya perlu menunjukkan surat perjanjian numpang atau jika milik sendiri cukup sertifikat tanahnya saja. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.